Selamat pagi Edu People, salam literasi. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, perkenalkan ini Ibu Arini Nurul Hidayat MPD. Apa kabar Bu Arini? Alhamdulillah Pak Fuad Oke, baik. bagaimana kesibukannya di semester ini? Biasa aja. Oke. Nah, Bu Arini ini adalah salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris dan kebetulan salah satu concern-nya itu ada di penelitian narrative inquiry gitu ya. Nah, berkaitan dengan isu yang akan diangkat di penelitian program studi pendidikan bahasa Inggris, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak membahas narrative inquiry. Oke. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kita ngobrol saja Ibu Arini ya. Iya, Jadi Pak. Sharing santai aja saja, ya. iya sharing. Tidak perlu dibacakan sekiranya profilnya mungkin bisa dilihat ya di beberapa platform digital mulai dari Google Scholar, ResearchGate, Akademia dan sebagainya. Mayoritas penelitian dari Bu Arini ini berbasis narrative inquiry. Ini luar biasa sekali. Semoga bisa memberi inspirasi dan juga pencerahan bagi Edu People. Oke, Bu Arini, apa sih narrative inquiry itu sebetulnya? Naratif inquiry ya. Iya. Kalau dari kata dasarnya kita bisa melihat ya, naratif. Oke. Naratif itu kata lainnya cerita. Jadi naratif inquiry ini adalah sebuah desain penelitian kualitatif yang menjadikan cerita itu sebagai core atau intisari dari studi. Oke. Ya. Cerita yang seperti apa sebetulnya yang bisa dijadikan penelitian? Kan banyak tuh cerita yang masing-masing dari kita itu. Dan apakah ada kriteria tertentu untuk bisa memilih sebuah cerita atau bebas saja gitu? Baik, kalau untuk ceritanya itu sendiri pada dasarnya tidak ada batasan mengenai cerita tentang apa gitu. Oke. Namun cerita di dalam penelitian naratif inquiry ini itu dibagi ke dalam dua hal. Oke. Ya, dia bisa menjadi data penelitian dan dia juga bisa menjadi alat untuk mempresentasikan hasil penelitian. Oke, bisa dijelaskan Oke. kedua itu? Iya. Di dalam penelitian naratif itu ada yang dikenal dengan istilah written narrative dan oral narrative. Oke. Written narrative ini bisa kita ambil contoh sebagai apa ya istilahnya teacher's diaries ya. Sebagai contoh kita bisa ambil teacher's diaries ataupun reflective journals ataupun autobiografi yang ditulis oleh seorang guru gitu mengenai perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan written narrative. Dan dia written narrative ini bisa menjadi data untuk sebuah penelitian narrative inquiry. Nah, yang kedua itu disebut dengan oral narrative. Ya. Oral narrative ini adalah serangkaian atau sekelumit cerita dari individu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mendisplay data. Maksudnya ketika seseorang ataupun peneliti melaporkan penelitian naratif inquiry, itu dia menguraikannya dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita. Iya betul, cerita. Okay. Yeah, we are telling stories right now ya. So jadi penelitian naratif inquiry ini quite casual ya, kalau bisa kita katakan casual. Betul. Itu casual. Jadi ada banyak karakteristik di dalamnya tentu saja yang like differs it from other qualitative research designs gitu. Yang salah satunya adalah penggunaan pronouns ya, mungkin banyak sekali pronouns atau kata ganti yang digunakan untuk menceritakan mengenai perjalanan individu seseorang. Misalkan I, my gitu kan, my stories is about bla bla bla, I experience this bla 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 gitu. Jadi penelitian naratif inquiry pada dasarnya itu tadi ya memposisikan story atau cerita pada dua sudut pandang, sebagai data dan sebagai alat untuk merepresentasikan laporan penelitian. Gitu. Nah, ini terkait dengan pengumpulan data tulisan ya atau written narrative tadi, apakah memang itu harus dibuat secara alamiah karena memang kita memiliki bakat atau kebiasaan menulis diary ya, reflective journal, sehingga setiap kali pengalaman yang kita alami itu terdokumentasikan, atau memang hanya untuk kepentingan penelitian gitu, mengingatkan penelitian kualitatif itu sifatnya mencuat atau emergent dibandingkan dengan
created gitu. Nah, menurut sudut pandang Ibu bagaimana gitu? Kalau dari beberapa artikel yang saya baca itu memang ada yang teachers itu ada yang memang in purpose itu maksudkan disuruh untuk membuat reflective journals atau teaching diaries berdasarkan pengalaman mengajarnya, let's say selama 6 bulan begitu. Dan itu merefleksikan pengalaman mengajarnya pada saat misalkan pre-service teachers atau bahkan ada satu penelitian itu yang dipublikasi tahun 2007 itu bercerita tentang pengalaman mengajar identity formation of a teacher itu selama 6 tahun. Tetapi kemudian dia tidak lantas menguraikan written narrative itu dalam waktu 6 tahun. Tidak gitu, tapi hanya pada certain time frame selama memang peneliti membutuhkan data dari partisipan tersebut. Jadi tidak ada semacam kekhususan bahwa harus menulis diary pada satu kurun waktu tertentu untuk menceritakan life historiesnya pada kurun waktu tersebut. Gitu. Jadi istilah lainnya itu mencerminkan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itu tidak harus kita pergi ke masa lalu itu kan. Jadi semacam refleksi ya Bu ya. Betul. Di kata lain dari narrative inquiry ini juga semacam kinds of reflective study sebetulnya untuk melihat how past times itu influence the present action of a teacher gitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua kalau yang lisan itu bagaimana dokumentasinya? Apakah kita merekam diri sendiri? Atau kita memotret diri kemudian diceritakan, kan ada istilah foto voice dan lain sebagainya, tuh seperti apa Bu itu? Kalau untuk oral narrative ini sendiri biasanya dia menjadikan istilahnya third participant gitu ya, atau orang ketiga sebagai participant. Baik. Dan kita kalau dalam istilah narrative inquiry participant itu istilahnya disebut narator. Narator, dan kita disebut researcher gitu ya. Jadi kita sebagai researcher itu melakukan istilahnya aktivitas, bisa interview bentuknya, bisa observasi, kita melihat kesehariannya, bagaimana individu itu berlaku dalam social community-nya gitu, dan bagaimana kemudian pengalaman hidupnya itu bisa kita gali secara mendalam dengan menggunakan wawancara. Nah, jadi wawancara, observasi, bahkan foto gitu kan, itu bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian naratif. Yang kalau istilah Paul Kinghorn itu disebut dengan narrative analysis gitu ya. Jadi menggunakan non-naratif data yang bukan berbentuk written text itu sebagai data penelitian narrative inquiry. Nah, itu Edu People, jadi kita memiliki banyak kesempatan gitu ya. Sebetulnya data itu ada ya Bu di sekeliling kita ya, berupa cerita, kemudian juga refleksi dari pengalaman, persepsi kita dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih gitu, apakah didokumentasikan secara lisan atau tulisan gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan gitu ya Bu. Kan yang namanya cerita dibuat oleh kita sendiri. Iya, betul. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang membuat cerita itu tidak sesuai dengan apa yang dialaminya? Jadi istilah sederhananya itu ada semacam manipulasi dari pengalaman yang seharusnya terjadinya seperti itu, tetapi tidak terjadi sebetulnya gitu. Bagaimana itu Bu? Ini juga merupakan satu kekhawatiran dari salah satu founder mungkin ya di Educational Research of Narrative Inquiry itu. Siapa itu? Profesor Jean Clendenin gitu ya. Beliau sekitar tahun 90-an itu establish nama Narrative Inquiry for Education Research gitu. Beliau juga mengatakan bahwa salah satu kekhawatirannya itu adalah yaitu tadinya people can lie toward their life stories gitu kan. Tapi kalau balik lagi ke diri sendiri, kita sebagai konsumen lah istilahnya, pembaca gitu ya, apakah kita mau believe or not in that story gitu ya? Karena tergantung kita ya. Betul, karena basically bukan cuma penelitian narrative inquiry gitu ya. So any kinds of research designs itu potential banget buat terjadinya manipulasi. Bahkan untuk yang kayak degree of accuracy-nya tinggi seperti quantitative research gitu kan. Isu manipulasi itu sangat-sangat rentan terjadi. Secara statistik ya Bu ya? Statistik, for example, kayak normalitas itu, isu normalitas gitu kan, sering orang bilang gitu, bagaimana makes the data normal gitu kan. Distribusinya normal itu juga merupakan potensi untuk seorang peneliti itu melakukan manipulasi. So we cannot judge gitu bahwa this person is lie. Yang paling penting itu kita posisikan diri sebagai konsumen itu, is there any value or lessons we can take from the story? Ya gitu. Baik, nah
Jadi seperti itu ya. Jadi apapun yang diceritakan itu kembali lagi kepada kita, karena intinya kan sama ya Bu ya, berdasar pada subjektivitas. Betul. Gitu, karena Nah, berada di bawah yang intinya, kualitatif gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin masih banyak yang bingung ya Bu, contohnya gitu ya. Jadi di lingkungan kita misalnya ini Edu People ini calon guru atau yang sudah menjadi guru profesional dan sebagainya, namun ingin produktif dalam melakukan riset di bidang narrative inquiry, tetapi apa yang perlu diangkat gitu yang dianggap isu apa gitu ya, topik gitu ya, researchable gitu kira-kira. Jadi kalau secara teori ya, there is no limitation on the topics in narrative inquiry sebetulnya. Ya. Tapi kan tetap balik lagi ke apakah cerita yang kita angkat itu bisa memberikan pelajaran bagi community pada khususnya dan pada umumnya, tentu saja educational community. Nah, kalau secara pengalaman saya membaca beberapa artikel terkait dengan penelitian narrative inquiry itu ada yang berfokus pada teaching practices, teachers beliefs ya, sesuatu yang relate pada psychological aspect of teachers atau bahkan learners gitu kan. Kita bisa bahas motivations, kemudian anxiety, sesuatu yang terjadi something that cannot be assessed gitu from the surface gitu. Kita bisa dalami dengan cerita gitu kan, bagaimana misalkan seorang pembelajar cope with the challenges of speaking anxiety misalkan. Itu kalau kita ngomongin soal teaching practice. Tapi ada hal yang something that cannot be separated ya, kayak soulmate-nya narrative inquiry banget gitu ya. Itu topik tentang identitas. Iya, jadi identitas itu adalah suatu cerminan gitu yang mereveal who am I, kemudian what I'm going to do gitu dan lain sebagainya. Jadi antara narrative inquiry dan identitas ini ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bahkan disetujui oleh beberapa previous studies gitu, dan yang salah satunya itu yang pernah datang ke kita itu loh Pak, Prof. Barkuzen gitu ya. Beliau mengatakan bahwa penelitian narrative inquiry ini sangat cocok disandingkan dengan topik mengenai identitas gitu. Karena apa? Karena ada kesamaan karakteristik. John Klein ini bilang ada 3 aspek di dalam penelitian narrative inquiry, yaitu time, space, and society. Nah, kita ambil contoh yang time gitu ya, yang mana narrative inquiry ini mencoba untuk mengupas pengalaman yang sekaitan dengan kontinuitas past, present, and future. Ya, mungkin Bapak pernah mendengar orang bilang bahwa our today is what we were yesterday. Dan betul. Di situ saya terinspirasi. Today can improve you tomorrow. Cocok ya. Ini cocok banget gitu. Tagline dari kami. Iya, betul. Jadi bagaimana kita hari esok itu juga sangat dipengaruhi dengan atau oleh apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu yang coba dikupas oleh penelitian narrative inquiry. Sama halnya dengan identitas. Identitas juga tidak terbentuk secara instan, betul? Betul. Dan tentunya. Itu merupakan proses yang kontinu ya. Itu dipengaruhi dari pengalaman hidup seseorang ya kan, histori seseorang, kemudian bagaimana dia menjadi seperti hari ini menjadi seperti hari ini itu karena latar belakang yang sudah berlalu di masa lalu, dan kemudian kita bisa projected something happen in the future itu dari apa yang orang lain putuskan, what kind of actions hari ini gitu, sesuai dengan tagline. Wah, gitu, ini bagus kan. Pantesan ini karya-karya Bu Arini di narrative inquiry ada dicantumkan identitas mostly, gitu sebagai salah satu topik. Oke, topik sudah diketahui, ini Edu People. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memulai itu? Cara memulai narrative inquiry itu gitu. Baik, kalau memulainya itu sebetulnya kita bisa awal dari diri sendiri ya. Kalau mau sharing pengalaman pribadi gitu ya. So, saya tertarik dengan penelitian narrative inquiry ini karena memang ada histori dulu dari sejak SD. Memang saya sudah senang menulis buku diary gitu ya. Rajin ya. Ya, secara sistematik saya melakukannya sampai dengan kelas 3 SMA. Kalau sekarang? Enggak. Ya udah enggak gitu. Tapi kemudian passion itu kemudian tertrigger sejak saya mengetahui bahwa ternyata cerita itu bisa jadi sesuatu yang ilmiah gitu kan. Bisa diterima di scientific
fields gitu kan, and that intrigues my curiosity untuk kemudian apa ya istilahnya menggugah kembali bagaimana membuat cerita ini menjadi sesuatu yang ilmiah gitu. Nah itu diawali dari diri sendiri. Oh ternyata saya juga punya cerita gitu kan. Nanti Edu People juga bisa mencoba menggali. Is there any stories you can share with people? Ya gitu kan. Nah setelah itu mungkin kalau setelah kita merefleksi diri sendiri, what happens to us in the future, in the past I mean, itu kita bisa lihat sekeliling kita. Kita bisa sedikit sensitif terhadap apa yang dialami oleh teman-teman kita. Mungkin kita awali dengan mendengarkan. Ya karena dengan mendengarkan kita bisa dapat banyak input kan, dan dari sana kita bisa memperoleh lessons ataupun hikmah dari cerita-cerita teman kita, dan mungkin bisa jadi referensi untuk kita jadikan aksi dalam our personal experience gitu. Kalau bisa saya tarik benang merahnya, kata kuncinya adalah sensitive and attentive. Untuk bisa memulai narrative inquiry. Baik, untuk pengumpulan data sendiri Bu, itu bagaimana? Tadi kan sudah diulas sedikit, kita kalau memang rajin menulis, sudah memiliki dokumennya berupa diary, reflective journal dan sebagainya. Nah kalau yang belum gitu, apakah harus menulis atau kita mencari orang yang sudah menulis itu, terbiasa dalam menulis diary, atau yang seperti apa menurut Ibu gitu? Karena narrative inquiry ini adalah bagian dari penelitian kualitatif jadi basically antara collecting data dan analyzing datanya juga tidak jauh dari itu, dari seputar alat-alat untuk mengumpulkan data kualitatif. Tadi sudah disinggung di awal bahwa ada dua jenis data yaitu written data dan juga oral data, bahkan mungkin yang sekarang ini baru itu ada multimodal data bahkan dan kita bisa mengambilnya sama aja seperti kebanyakan penelitian kualitatif yang lain dengan tadi reflective journals dan biographies, bahkan buku yang terpublikasi itu juga bisa jadi data untuk naratif autobiografi dan biografi penulis atau seseorang yang influential gitu kan. Itu pernah diteliti juga oleh Gao, dan kemudian kita juga bisa menggunakan oral naratif tadi dengan wawancara, observasi, dengan foto juga, dan yang paling saya rekomendasikan itu wawancara sih sebetulnya. Wawancara orang lain, wawancara diri sendiri. Wawancara orang lain. Karena saya pernah membaca tulisan itu ada yang mewawancari diri sendiri gitu. Apakah itu bisa diterima, Bu? Pernah membaca tulisan mahasiswa gitu ya, di dalam proposalnya, belum skripsi sih, baru proposal. Apakah sudah diterima, maksudnya diabsahkan oleh examiners? Entahlah, karena saya kurang begitu. Karena pernah baca sebentar gitu. Tapi apakah itu memang memungkinkan jadi semacam self questioning itu atau tidak? Kalau saya pribadi sih lebih ke personal diaries gitu atau personal journals gitu daripada mungkin dia bentuknya wawancara. Kalau namanya diaries atau reflective journals itu kan sifatnya free writing gitu ya. Mau dia kayak modelnya wawancara, mau dia modelnya narasi dan lain sebagainya, so it's mengalir gitu. Jadi mungkin kita berpositive thinking saja bahwa yang bersangkutan melakukan self reflection gitu kan dalam bentuk tertulis. Jadi bertanya sendiri, menjawab sendiri gitu ya. Baik, selanjutnya ini tadi disinggung, hampir lupa sih di awal. Kan tadi ada autobiografi, ada biografi ya Bu, kemudian autoetnografi tadi Bu. Itu apa sih sebetulnya jenisnya, atau teknik pengumpulan data, analisis data, atau apa itu? Itu mungkin viewpoints of the researchers viewpoints ya. Jadi bukan jenis. Iya, bukan. Jadi bagaimana researchers itu memposisikan dirinya pada penelitian itu, pada artikel atau studi yang dia lakukan gitu. Kalau untuk biografi itu biasanya dia menceritakan orang lain gitu, orang lain di dalam penelitiannya. Sementara untuk autobiografi, dia mencoba untuk menceritakan dirinya di dalam artikel tersebut. Begitu. Tapi kadang juga there is no limitations gitu, tidak ada batasan. Orang bilang biografi gitu, tapi kontennya dia cerita tentang diri sendiri. Ada juga yang seperti itu. It's kind of penggunaan term saja mungkin yang diklaim, tapi tetap harus berbasis pada
referensi yang sahih gitu kalau kita mau klaim suatu terms gitu. Betul. Nah, berikutnya ini terkait dengan isu trustworthiness ya Bu. Trustworthiness tadi mungkin agak nyambung di awal tapi belum didalami sebetulnya. Kadang-kadang penelitian kualitatif bukan hanya narrative inquiry ya, mau case study, mau bahkan grounded theory yang berbasis teori itu sering dipertanyakan oleh kaum positivisme gitu ya, yang selalu mendasarkan pada logika validitas dan reliabilitas gitu ya. Dan sebagainya. Nah, di dalam penelitian kualitatif khususnya narrative inquiry ini, bagaimana supaya kita bisa meyakinkan kita sebagai peneliti dan audiens gitu terkait dengan trustworthiness tadi itu, Bu. Oke. Baik, kalau di dalam penelitian narrative inquiry ya khususnya yang menjadi topik kita hari ini, itu bisa kita, maksudnya bukti kepada audiens gitu, bukti kepada audiens. Itu kita bisa membuat laporan yang spesifik pada bagian metode sebetulnya. Oh, di metode. Ya, kita bisa kupas apa yang kita lakukan di lapangan gitu kan, sekaitan dengan siapa partisipannya. Kita berikan penjelasan who the participant is, tentu saja dengan batasan isu ya, research ethics gitu. Kemudian kita juga bisa jelaskan bagaimana kita mengambil data, ya kan, prosesnya seperti apa, berapa lama, terus pakai alat apa gitu kan, dan untuk analisisnya pakai pisau bedah apa gitu kan. Kemudian apakah menggunakan langkah-langkah yang sudah established gitu kan oleh beberapa researchers yang terdahulu, seperti apakah menggunakan thematic analysis, content analysis, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan informasi yang detail terhadap pembaca sekaitan dengan proses yang kita lalui pada saat di lapangan. Itu mungkin. Jadi semacam pembuktian ya Bu ya, bahwa proses ini sudah melalui proses epistemologi yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi tidak bisa dibandingkan ya Bu ya, kuantitatif dengan kualitatif, seperti langit dan bumi lah ibaratnya, paradigmanya juga kan ya. Iya, tapi antara, kan saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi. Jadi lebih apa enak yang tidak cover oleh sesuatu yang umum, kita bisa yang tidak bisa digeneralisasi, kita bisa telusuri dengan komplementer gitu ya Bu sifatnya. Baik, ini karena Bu Arin ini sudah banyak gitu ya karya-karyanya, ini kira-kira gitu Bu, tantangan yang dihadapi ketika kita melakukan penelitian narrative inquiry ini apa gitu? Well, banyak banget ya Pak, tentu saja. Dan yang paling saya rasakan gitu ya, terutama ketika kita berhadapan dengan vulnerable participants gitu. Apa tuh vulnerable participants? Jadi karena topik-topiknya ini terkadang mengangkat isu yang cukup sensitif gitu, sehingga partisipan kita ini merasa insecure. Contohnya seperti apa? Misalkan saya sekarang sedang menggarap suatu proyek yang sekaitan dengan teachers burnout gitu kan. Jadi seorang guru yang mengalami kelelahan yang luar biasa after online learning implementation gitu ya. Mungkin juga it's happen to us. Mungkin Bapak mengalami nggak? Iya, tentunya gitu ya. Saya sedang mencoba untuk mencari tahu faktor-faktornya. Nah, itu kan sesuatu hal yang sensitif gitu ya. Kadang kita susah gitu untuk mencari informasi ketika partisipan itu nggak percaya dengan kita. So, tantangan yang pertama itu adalah being an active listener. Ya, bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang aktif. Apa sih pendengar yang aktif? Kalau Bapak mendengarkan saya, ya mungkin Bapak merespon ke saya gitu kan ya. Apakah Bapak pendengar yang aktif atau tidak? We never know gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Bagaimana menjadi seorang pendengar yang aktif itu adalah ketika kita mencoba untuk melibatkan emotion and feelings, perasaan, emosi pada saat partisipan kita mereveal cerita tentang kehidupannya gitu kan. Berempati, exactly, itu betul sekali term yang harus kita garis bawahi. How to empathize, how to make ourselves having a great empathy to the participant. Bagaimana kita at least as if gitu ya. Kita itu menyaksikan sejarah hidupnya gitu kan, merasakan oh iya ya seperti itu. Jadi tidak hanya merespon tapi juga bagaimana kita melibatkan diri kita terhadap cerita yang disampaikan oleh partisipan. Itu mungkin salah satu, banyak sih tantangannya, cuma mungkin tidak bisa diceritakan. Yang paling sekarang sedang saya rasakan itu gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali nampaknya ya. Silakan Bu, apabila mau minum dulu. Nampaknya Ibu ini sangat excited sekali.
Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Bu, mungkin punya tips and tricks nih untuk edu people yang berniat untuk melakukan penelitian narrative inquiry ini gitu. Kira-kira seperti apa tuh, Bu? Tips and tricks apa sih ya? Ya tadi itu. Balik lagi ke pembahasan barusan. Ya. Sensitif. Iya, betul. Kita sensitif terhadap diri sendiri dan juga sensitif terhadap orang lain gitu ya. Coba kita lihat, is there anything we can reveal from ourselves? Ada nggak yang bisa kita bagi ke orang gitu kan? Dan ada nggak kisah orang lain yang kita bisa bagi ke orang lain gitu kan? Jadi lebih melihat sekitar gitu kan, lebih mendengar banyak gitu, dan tentu saja relate dengan referensi yang atau literatur yang sudah terpublikasi, karena bagaimanapun kita tidak bisa berdiri sendiri ya, kita harus refer pada sesuatu yang sudah established. Baik, oke. Nah mungkin itu edu people, luar biasa sekali kita kedatangan tamu yang memang senang berbagi ini ya, berkaitan dengan keilmuannya. Semoga harapannya sih ada sesi berikutnya gitu ya untuk narrative inquiry part 2 gitu ya, untuk bisa mendalami secara lebih spesifik dan lebih teknis terkait dengan penelitian narrative inquiry, semoga saja gitu ya. Nah, berkaitan dengan narrative inquiry ini nampaknya bisa menjadi alternatif ya buat edu people dalam melakukan penelitian ya, kemudian juga memanfaatkan data-data yang diperoleh sehingga tidak ada istilah bingung apa sih yang mau diteliti, kemudian juga apa yang ingin dikaji atau teknik kumpulan seperti apa. Sebetulnya semuanya sudah ada di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri ya Bu ya gitu. Nah itu ya, jadi intinya itu tadi attentive, kemudian empathetic and sensitive. Oke, ini berharga sekali ya. Saya juga sedang belajar ini dari Ibu Arini gitu terkait dengan narrative inquiry. Mungkin demikian edu people, kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan tamu yang tentunya luar biasa. Oke, sampai jumpa, salam literasi.